Halo Sobat Invest, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Pada episode kali ini kita mendapat kehormatan dapat berbincang langsung bersama Ibu Bupati Berau, Ibu Sri Juniarsi Mas, untuk membahas tema yang sangat strategis, yaitu potensi daerah dan peluang investasi Kabupaten Berau Bumi Batiwakal. Seperti yang diketahui bersama, Kabupaten Berau ini dikenal sebagai salah satu daerah unggulan di Provinsi Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber daya alam, sektor pariwisata yang berkelas dunia, serta hingga peluang pengembangan ekonomi yang tumbuh melalui penguatan iklim investasi dan juga promosi potensi investasi daerah. Melalui perbincangan ini kita akan menggali bagaimana arah pembangunan Kabupaten Berau serta sektor-sektor apa saja yang menjadi prioritas investasi dan peluang kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita sambut dan sapa bersama Bupati Berau, Ibu Hajah Sri Juniarsi Mas MPD. Selamat datang Ibu, selamat pagi, semoga sehat selalu Ibu. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu atas kesempatan waktunya bersama kami Ibu. Siap. Ibu, mohon izin berkaitan dengan tema podcast kami seputar potensi dan investasi di Kabupaten Berau. Menurut Ibu, bagaimana kondisi dan perkembangan Kabupaten Berau saat ini, Bu, yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya para calon investor, Ibu? Ya, untuk saya sampaikan bahwa saat ini Kabupaten Berau sedang bertransisi ke potensi sumber daya alam yang lain. Kalau di waktu dulu kita dengan dana bagi hasil yang cukup tinggi dari sawit dan batu bara, saat ini pemotongannya cukup signifikan, terjun bebas. Baik. Sekitar 2,7 triliun sekian. 2,7 triliun. Ya, jadi memang kami harus kreatif dalam mengangkat potensi sumber daya alam yang lain. Jadi informasi yang perlu masyarakat dan calon investor sampai ketahui bahwa Berau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, yaitu sumber daya alam pariwisata yang saat ini belum semua orang mengenal. Mungkin mereka mengenal Bali, Betul. mereka mengenal Jogja dan potensi wisata yang lain di daerah-daerah yang lain. Betul. Tetapi ada satu tempat wisata yang ada di ujung Kalimantan Timur, di bagian utara Kalimantan Timur, yaitu potensi sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Berau, seperti itu. Baik, siap Ibu. Ibu, mohon izin, apa visi pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, serta keunggulan utamanya di Kabupaten Berau ini yang dibandingkan dengan daerah lain dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini, apa Ibu? Ya, alhamdulillah dengan datangnya IKN, dengan adanya program Ibu Kota Negara Nusantara, kami merasa sangat berbahagia sekali, sangat menyambut baik. Dan tentu saja sumber daya alam yang kami miliki itu adalah perkebunan, pertanian, hasil laut, dan juga pariwisata. Dan itu semua bisa dikolaborasikan menjadi pariwisata. Ketika kita berbicara pariwisata, pasti akan ada orang butuh ekonomi kreatif dan UMKM. Dan kami sangat menyambut baik kepada para investor yang akan datang ke Berau, karena Berau ini boleh dibilang adalah masih remaja kalau berbicara tentang pariwisata. Ya, seperti itu. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk para investor untuk datang ke Berau dan berusaha di Berau, dan kami akan menjamin kemudahan dalam usaha mereka. Akan menjamin kemudahan berusaha kepada para calon investor ya Ibu. Baik, siap. Ibu Bupati, mohon izin Bu, Kabupaten Berau ini dikenal sebagai sumber daya alam dan destinasi wisata yang sangat potensial. Sektor tadi yang disampaikan Ibu adalah pariwisata ya Bu ya. Bagaimana Bu, selain itu sektor ekonomi apa yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan Bu kepada para calon investor Ibu? Aduh, banyak banget Mas. Banyak banget ya Bu? Banyak banget ya.
Kalau sudah berbicara pariwisata, pasti kita akan berbicara tentang ekonomi kreatif. Kita akan berbicara tentang UMKM. Kita akan berbicara tentang pertanian. Kita akan berbicara tentang perkebunan. Kita akan berbicara tentang hasil laut. Kita akan berbicara tentang perhotelan. Kita berbicara tentang restoran. Semua yang dibutuhkan untuk menunjang pariwisata itu sudah kami persiapkan di Kabupaten Berau, dan semua itu sudah dibantu oleh bantuan dari pusat, kemudian juga bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pun juga dengan alokasi APBD kami, seperti itu. Artinya Berau itu sudah sekarang jauh lebih berubah, dan sekarang Berau itu jauh lebih ramai. Bahkan kita sudah banyak melakukan event-event yang berkaitan dengan pariwisata seperti itu. Baik, siap. Ibu, apa proyek investasi yang diunggulkan di Kabupaten Berau yang siap tawar untuk calon investor, Bu? Selain pariwisata, Ibu? Coklat. Coklat. Ya. Baik. Coklat itu adalah coklat yang terbaik se-Indonesia. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Coklat itu adalah sudah go internasional. Go internasional. Kami sudah produksi, sudah kirim biji coklat ke beberapa negara, dan kami pun sudah mulai berkolaborasi dengan NGO, dengan perusahaan-perusahaan internasional untuk mengolah coklat ini supaya bisa menjadi souvenir, kenang-kenangan dari masyarakat, untuk masyarakat kepada turis-turis yang ada. Kemudian juga kerajinan-kerajinan yang lain, ya. Hotel kami butuh, Mas. Hotel kami butuh. Kemarin terakhir kunjungan wisata kemarin tahun 2025, pergantian tahun itu tertinggi sepanjang sejarah. Luar biasa sekali. Di biduk-biduk itu resort tidak terlalu banyak. Sampai akhirnya tuh mereka menginap di masjid, mereka menginap di rumah warga, sampai di rumah camat, sampai bingung mau makan di mana. Nah, itu biduk-biduk itu berbatasan dengan Kutai Timur karena ada jembatan Nibung. Baik. Nah, artinya ini peluang untuk investor untuk membangun usaha di sana. Dan kami juga punya pelabuhan di Teluk Sulaiman yang sudah bisa tambat kapal pesiar, yang sudah bisa tambat kapal barang, yang sudah bisa tambat kapal roro yang untuk menyeberang ke pulau yang lain, seperti itu. Karena ini sudah memang kualitas yang terbaik lah kalau boleh bilang dermaga yang kami miliki, seperti itu. Baik. Mohon izin, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa potensi khususnya di biduk-biduk, kemudian di Teluk Sulaiman. Ini sinergi, Bu. Maratua, Pulau Derawan, iya, ya Bu ya. Masih banyak yang lain. Iya. Kawasan Derawan dan sekitarnya ini kan telah ditetapkan ya Bu ya sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional. Kawasan strategi pariwisata nasional. KPPN. Memiliki daya investasi, daya tarik investasi yang besar, Bu. Betul. Sampai dari Kementerian Pariwisata. Betul. Menurut Ibu Bupati, peluang investasi apa yang masih terbuka dan sektor apa yang paling dibutuhkan investor saat ini, khususnya di kawasan Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki, dan sebagainya, Bu? Yang jelas turis-turis yang datang itu rata-rata dari luar negeri. Dari luar negeri. Dengan adanya 4 penerbangan Boeing yang datang ke Kabupaten Berau, dari Jakarta, dari direct Surabaya Berau, dari Jakarta Berau, dari Makassar Berau, mereka itu rata-rata orang luar negeri. Mereka rata-rata mau diving ke Maratua. Ya. Setelah mereka ke Pulau Derawan, mereka 1 jam boleh jalan ke Maratua, naik speed. Atau mereka bisa lewat Samarinda naik Wings Air. Kami pun sedang berusaha untuk menambah penerbangan karena kami punya 2 bandara, Bandara Kalimarau dan Bandara Maratua. Jadi kami berupaya untuk ATR dari Samarinda ke Maratua, seperti itu. Dan landasan pacu kami, landasan runway yang dimiliki oleh Kalimarau juga sangat luas, sangat panjang, untuk memungkinkan sekali untuk pesawat Boeing yang akan landing di Berau, seperti itu. Baik, artinya dari infrastruktur transportasinya untuk 2 bandara ini akan ditingkatkan kembali. Akan kami tingkatkan, ya, supaya mereka memberikan kemudahan kepada turis-turis yang datang, kemudian juga kepada investor-investor yang datang. Saya rasa akan sangat membantu kami sekali karena kami butuh rumah, kami butuh restoran. Ya, restoran. Bapak tidak, maksud teman-teman investor tidak usah pusing lagi di mana cari bahan bakunya, nggak usah.
Ya. Karena kami punya ekonomi biru, alam yang sangat bersih, laut yang sangat bersih. Karang yang kami jaga di dalamnya adalah ada isi yang sangat luar biasa, habitat-habitat ikan yang sangat luar biasa. Kami sudah ekspor ikan apa namanya itu, yang tutul-tutul itu siapa namanya ya? Itu mobil dari kapal dari Hong Kong itu udah bawa kapal ke Meratua untuk jemput karena mereka harus dibawa dalam keadaan hidup. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi sudah sampai ekspor juga ya Bu ya, yang kerapu itu? Iya. Kemudian juga hasil ikan kami sudah ekspor keluar. Baik. Bahkan kami sudah membuat packaging ikan-ikan seperti itu. Baik. Ini luar biasa sekali Bu. Selain izin Bu di wilayah Kepulauan KPPN termasuk Maratua, Kakaban, KSPN-nya itu Bu, Bro juga memiliki wisata yang tadi Ibu sebutkan, ada Biduk-Biduk, Labuan Cermin, Kaniungan, dan juga Teluk Sulaiman, serta destinasi unggulan lainnya. Potensi investasi spesifik apa Bu yang paling menjanjikan di kawasan tersebut Bu? Kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, kemudian juga perikanan, sektor perikanan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Dan kami sudah memiliki peraturan Bupati nomor 8 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal dengan tujuan mendorong peningkatan investasi serta menciptakan usaha yang kondusif di Kabupaten Berau dengan memberikan insentif sebagai bentuk keringanan dan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Berau kepada para pelaku usaha serta penanam modal seperti itu. Baik Ibu. Artinya juga sudah ada payung hukumnya ya Bu ya dari peraturan Bupati. Baik, Ibu, apa bentuk dukungan pemerintah Bu daerah bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di kawasan-kawasan pariwisata unggulan tersebut Bu? Baik dari sisi infrastruktur, perizinan maupun promosi investasinya Ibu. Alhamdulillah ya, di tengah efisiensi anggaran saat ini di periode pertama kami sempat memiliki APBD yang cukup tinggi. Dan itu kami sudah melakukan berbagai gebrakan-gebrakan peningkatan infrastruktur yang ada, seperti jalan menuju ke Biduk-Biduk itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Bahkan 90% kalau boleh saya bilang jalan ke arah Biduk-Biduk kita bisa menjangkau Biduk-Biduk yang merupakan kecamatan yang paling jauh itu kita bisa menjangkaunya dalam waktu yang singkat 4 jam, 5 jam dengan jalan yang cukup nyaman. Sudah mulus semua ya Bu? Iya, karena rata-rata mereka rigid. Betul. Ada lagi memang sebagian tapi tidak terlalu sulit. Iya, siap. Artinya akan segera diselesaikan Ibu ya. Baik, itu. Ibu izin apa pesan Ibu Bupati kepada para calon investor nasional maupun internasional yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Berau Ibu? Yang pertama saya mengundang kepada para investor untuk datang ke Kabupaten Berau. Berau adalah kabupaten yang ada di ujung Kalimantan Timur. Dengan segala hormat kami mengundang para investor datang ke Berau. Kami sudah menjamin berdasarkan Perbuk Bupati nomor 8 tahun 2024 dengan memudahkan berusaha memudahkan administrasi untuk para pelaku investor yang ingin melakukan usaha di Berau. Luas Kabupaten Berau itu seluas Jawa Barat. Artinya kami memberikan peluang-peluang yang sangat besar. Pelaku wisata yang akan kami ajak untuk mengangkat pariwisata ini supaya berkelas internasional. Dan satu lagi yang paling diminati oleh para pewisata adalah diving, karena di sana ada tornado barakuda dan investor datang ke sana membuat penginapan yang berkelas bintang 5 saja. Kami saat ini punya hotel bintang 4. Bintang 4 ya Bu? Bintang 4. Next boleh investor datang untuk kami bantu untuk membuat hotel skala bintang 5 atau membuat rumah makan, restoran, atau membuat mengangkat potensi-potensi yang lain. Kami membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam kami untuk dapat menjangkau standar nasional maupun internasional seperti Baik, itu. Ibu. Izin Bu, tadi disampaikan Ibu ada tornado apa tadi Bu? Tornado barakuda. Tornado barakuda. Itu prosesnya di daerah mana Bu? Itu ada di Maratua. Di Maratua. Tornado itu ada di Pulau Maratua dan kalau boleh saya bilang hanya ada 2 di dunia. Satu di Maratua dan satu di
Sipadan yang Sipadan, sekarang ya. punya Malaysia. Dulu kan punya kita ya, Betul, sekarang sudah betul. punya Malaysia dan kita punya. Dan rata-rata yang datang melalui pesawat Boeing itu adalah teman-teman dari China, Hong Dari Kong, Eropa, dan mereka selalu datang ke Berau untuk diving, bertemu dengan barakuda tersebut seperti Luar itu. biasa, Bu. Nanti Iya. kita ambil shortcut videonya, Iya, tayangan di boleh, YouTube-nya. boleh, Bu. boleh, boleh. Siap. Karena memang kalau sudah waktunya liburan, Baik. di Maratua itu masih kesulitan penginapan. Penginapan itu. Padahal sudah ada beberapa penginapan ya, tapi masih sulit. Iya, Ya, iya. seperti itu. Apalagi kalau ada penyelenggaraan event-event internasional ya Bu ya, seperti dulu Kita suka ada Rantan. event Ya. internasional Mas, Ya. seperti misalnya Maratua Jazz, Ya. Maratua Run. Nah, Maratua Run itu sempat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Betul, betul. Cuma belum lanjut lagi. Belum lanjut lagi. Ya, kalau bisa kita laksanakan, kita Maratua Run-nya pagi, Maratua Jazz-nya malam. Malam, Iya, rangkaiannya, jadi Bu. ramai. Ya, seperti itu. Investor datang, pasti akan laris hotel mereka. Betul. Seperti itu. Kalau untuk cari bahan baku, nggak usah jauh-jauh. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ikan, udang, aduh. Lengkap semua. Kepiting, semuanya segar-segar. Terasi, mohon maaf. Iya. Terasi kita itu terasi yang terbaik. Ebi paling bagus, ikan asin, ikan segala-galanya lah. Baik, luar biasa sekali. Iya. Artinya Bro sangat siap menyambut para calon Sangat investor ya siap, Bu ya. sangat siap. Baik, Ibu izin harapan apa yang ingin dicapai Kabupaten Berau Bu melalui peningkatan investasi dalam 5 tahun mendatang Ibu? Ini jabatan saya yang terakhir. Baik. Saya ingin meninggalkan kenangan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Berau, sehingga sekali lagi saya mengajak kita semuanya untuk datang ke Berau, dan saya memiliki harapan Berau sebagai pendukung ibu kota negara ke depan sangat siap untuk membantu pemerintah dalam mengangkat Indonesia ini supaya bisa menjadi membawa nama yang baik untuk Indonesia. Berau memiliki peluang yang sangat luar biasa. Di sana kita bisa membuat resort dan membuat resort, membuat restoran dan segala macam. Harapan saya adalah masyarakat Berau juga siap perubahan ini. Perubahan ini akan terjadi. Masyarakat Berau juga siap semua ini, dan tentu saja kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, demikian pun juga pemerintah pusat untuk mengangkat potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa ini. Dan kami sangat membutuhkan dukungan dari para pelaku-pelaku, pemegang kepentingan, pemegang kebijakan dalam hal tersebut, supaya orang tidak hanya mengenal Bali, orang tidak hanya mengenal Jogja, orang tidak hanya mengenal Raja Ampat seperti itu. Mereka boleh punya semua itu, tapi yang satu mereka tidak punya. Kita punya Tornado Barakuda. Tornado yang ada Barakuda di Berau. Baik Bu, itu nanti akan menjadi seat dari pemberitaan nanti Bu. Tornado Barakuda Iya. akan diulas nanti Bu sama Iya. teman-teman. Dan sepertinya kalau Iya. berbicara Tornado Barakuda, sepertinya Mas harus diving. Oke Bu, Iya. baik. Dan satu lagi Labuan Cermin. Labuan Cermin itu adanya di Biduk-Biduk. Betul. Labuan Cermin itu di bawahnya tawar, di atasnya tawar, bawahnya asin. Bawahnya asin. Ya, karena ada sumber mata air yang dari batu yang selalu keluar, sehingga selalu mengalir, sehingga dia tawar, di bawahnya asin dan sangat jernih, makanya dinamakan dengan Labuan Cermin. Labuan Cermin. Ketika kita foto di sana seperti berada di atas awan karena nggak kelihatan air itu Iya. sangat jernih banget gitu ya. Dan itu tidak ditemukan di 10 kabupaten kota, bahkan Nggak di ada. Indonesia Nggak jarang ada, Bu ya. nggak ada. Baik, hanya dimiliki oleh Kabupaten Berau. Iya. Ibu izin tadi terselip Ibu mengenai pembahasan hilirisasi, bahwa disampaikan ada selain pariwisata, ada coklat, ada kelapa dalam. Kalau boleh izin bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai kelapa dalam dan juga coklat ini berada di wilayah kecamatan mana, dan juga sebarannya sampai saat ini bagaimana Ibu? Kalau kelapa itu ada di pesisir. Kasih. Ya, kelapa itu ada di pesisir. Kalau coklat itu tersebar di beberapa daerah Ya. selain di pesisir. Itu kita punya 13 kecamatan, Ya. 100 kampung, 10 kabupaten, 10 kelurahan. Lurah. Dan di daerah
pesisir kecuali biduk-biduk kita bisa tanam coklat. Karena coklat itu tidak bisa ditanam dalam hamparan yang luas. Karena dia harus tumpang sari. Baik. Ya, tumpang sari tidak seperti layaknya sawit. Kalau sawit kan bisa ratusan hektar Betul, gitu betul, ya. Bu, betul. Kalau kakao ini nggak bisa karena ada hama. Hama itu adalah tupai, monyet segala macam. Nah, kalau dia tumpang sari, kita bisa mengalihkan ke tanaman yang lain sehingga coklat kita tidak terganggu. Dan kelebihannya adalah coklat ini ada rasa sitrus yang sangat berbeda sehingga kita sudah ekspor biji coklat itu ke Perancis, kita sudah ekspor ke Belgia, kita sudah ekspor ke Jerman, ke Swiss, ke Belanda, ke beberapa negara-negara yang lain. Kemarin saya dapat membeli 600 ton selama 1 tahun untuk Perancis, untuk Jepang dan untuk Swiss, seperti itu. Baik. Nah, tetapi mereka olah. Dan mereka jual kembali seperti itu. Nah, saya kepingin itu pun kita, ayo dong kamu jangan olah di negeri kamu saja, karena di tempat kami juga punya potensi yang lain selain kakao itu. Kakao akan menjadi dampingan dari pariwisata seperti itu. Saya kepingin punya pabrik coklat, Mas. Baik. Ya, kemarin pingin pabrik coklat karena kalau mereka kirim ke luar negeri, berapa biaya ke luar negeri? Berapa harganya akan melonjak naik seperti itu. Tapi kalau mereka datang dengan investor yang ada, kita bikin pabrik coklat dengan kolaborasi yang ada, saya rasa kita bisa bersaing dengan pasar dunia untuk coklat ini seperti itu. Swiss kan nggak punya kebun coklat, tidak. Tapi mereka punya coklat yang enak. Kita punya kebun coklat, tapi kita belum punya coklat yang dengan rasa yang bervariasi. Nah, mereka itu yang saya ajak kemari untuk kita, ayo dong kita buka kita buat pabrik. Kami punya bahan baku, kalian punya kemampuan untuk buat coklat, kita buat. Karena selain buat coklat, kami punya pariwisata. Selain orang menikmati coklat, minuman, makanan dan cemilan coklat, mereka juga bisa melihat sumber daya alam yang lain. Itu baru satu Mas yang sebutkan. Baru satu, Bu, betul. Iya, belum lagi yang UMKM yang lain, itu banyak banget. Terasi itu kita paling, kalau boleh, mohon maaf ya kalau boleh saya bilang, kalau terasi Lombok itu ambilnya dari coklat, dari berau. Dari berau. Karena mereka itu setiap 3 bulan mereka pasti bawa 40 ton ke Lombok. Mereka sudah defisit garam dan uang. Karena oleh masyarakat sudah terbiasa dari dulu ya. Saya ingin memutus mata rantai tersebut. Saya kepingin terasi itu sudah dibuat kemasan dan bisa dijadikan oleh-oleh. Dan itu adalah kalau sudah makanan dikasih terasi itu jadi raja meja. Sambal pakai terasi berau, it's okay banget. Mantap banget itu, Bu. Ebi, kita juga pernah makan di luar gitu ya, kayak di Malaysia saya juga pernah makan oseng kangkung. Oh, ternyata itu pakai ebi. Kita juga punya. Mas mau cari ikan apa saja di sana ada. Gitu ya. Artinya semua sudah ada bahannya di Berau, tinggal pabriknya aja, pengolahnya kita dorong untuk itu saya kepingin. Di Berau ya. Nah, untuk kelapa itu ada di pesisir. Baik. Nah, kelapa kita bisa sekarang ini sedang berproses. Kami punya program Sigap namanya. Sigap. Anak-anak Sigap itu kami berdayakan di 13 kecamatan, di 100 kampung. Mereka mengelola sumber daya alam yang ada, mendampingi kepala kampung dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan tata kelola pemerintahan, dan pendampingan pengangkatan potensi. Salah satu yang mereka lakukan adalah membuat minyak goreng dari kelapa dalam, Bu, kelapa kopra. Dan sekarang sudah berprogres, dan kelapa itu sudah banyak peminatnya dan tidak bau lagi. Artinya juga pemerintah juga Pemda turun ke lapangan dengan sigap tadi ya, Bu ya? Dengan sigap. Itu mengangkat sumber daya alam dan meningkatkan badan usaha milik kampung. Salah satu coklat yang disebutkan tadi adalah merupakan badan usaha milik kampung juga, termasuk tadi minyak goreng itu adalah milik badan usaha milik kampung. Wah, ini lain kali kita harus ke TKP nih, Bu. Iya, apalagi banyak teman-teman media nih, Bu. Iya, kalau kayak kelapa yang tinggi-tinggi itu kan mereka zaman dulu kelapanya kan tinggi-tinggi sama manjatnya. Nah, sekarang kita beralih menjadi mungkin kayak kelapa hijau kelapa yang dalam 3,5 tahun udah berbuah lah seperti itu. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat 200 hektar kakao dan 200 hektar kelapa dalam seperti itu. Untuk kelapa hijau rasanya seperti pandan.
Dan itu bisa dinikmati kalau di mall-mall itu kita belinya 50.000. Betul. Dan betul, kita sedang mengupayakan untuk itu karena turis-turis yang datang mereka kan haus ya, Iya. cari minum. Nah kita punya itu seperti itu. Oke, baik. Ini artinya juga potensi juga ya Bu ya, kelapa dalam dan juga turut tadi coklat, salah satu coklat terbaik di dunia malah Bu, yang dari Berau kualitasnya ekspor semua kan Bu. Iya. Ya, karena yang di sana-sana tuh nggak punya tanaman coklat, Iya. kita semua rata-rata. Jadi Rata-rata impornya dari coklat Berau. itu Mas, kalau yang terbaik itu termasuk di Papua dan Kalimantan. Baik. Orang mereka punya di Jawa ada, Sumatera ada, di Sumatera, Jawa, Bali, semua ada coklat. Tetapi mereka tetap rebutan minta coklat Berau gitu. Baik. Nah, cuma saya harus mendorong petani untuk tanam coklat karena sekarang ini bergeser dari tanam coklat ke tanam sawit. Oh, iya. Seperti itu. Apakah itu karena hama atau proses tumbuhnya yang Karena kalau untuk sawit penyempitan, Bu? itu mereka 2 bulan sekali udah panen dan Baik. tidak terlalu banyak hama. Kalau coklat agak sedikit rewel karena ya hamanya seperti itu. monyet dan lain-lain Ya, ya Bu ya. tapi untuk rasa kita punya pH tanah Ya. yang istimewa sehingga menjadikan si coklat ini memiliki rasa sitrus. Baik. Artinya tingkat kesuburan tanah di kawasan Berau ini lumayan bagus, sangat bagus ya Bu ya. Iya, dia ada rasa sitrus, yang nggak dimilikin orang di luar juga fermentasi. Kita kan pakai fermentasi. Betul. Orang di luar juga coklat yang lain juga fermentasi, tapi kita fermentasinya berbeda. Baik. Karena memang situ dari tumbuhnya udah bagus gitu loh. Nah, tinggal kita fermentasinya itu harus stabil. Stabil, betul. Nah, saya kepingin punya pabrik. Saya kepingin fermentasinya tuh kita yang sendiri punya gitu loh Mas. Iya. Supaya stabil. Iya. Dan mereka yang datang dari luar, ayo dong kita datang ke sini. Karena bukan coklat aja yang kita ceritakan nanti kalau kalian datang ke sini, tapi juga sumber daya alam yang lain, pariwisata dan sebagainya. Jadi berwisata sambil mengunjungi Tornado Barakuda, minumnya kelapa dan cemilnya coklat ya Bu ya. Boleh, Lengkap ya Bu ya. ikan bakar segala macam sambalnya. Pulangnya bawa oleh-oleh terasi sama Ibu. Boleh, batik sudah oke Bagus, Mas ya, ya. oke, Kita Pak. juga seperti walaupun tidak bisa ngejar kayak Jogja, Bali, oke lah ya. Ya. Tapi saya rasa kita mau hampir-hampir sama dengan mereka. Betul. Kita punya gula aren juga Oh, baik. yang dibuat dengan Ada juga ya Bu ya gula aren Ada. di mana? Oh, itu di wilayah mana Bu? di untuk gula? wilayah Talisayan Talisayan. Oh, baik. yang mengarah ke Biduk-Biduk. Ya, artinya pulang dari Biduk-Biduk bisa mampir ke Talisayan ya Bu ya untuk bawa pulang oleh-oleh. Sektor pertanian, perkebunan, kelautan, karena kami Masih punya cita-cita untuk blue economy dan green economy, dan kami juga mendapatkan bantuan dari Bank Dunia setiap tahunnya itu dengan dana karbon. Makanya kalau berbicara di mana Berau itu ya Berau itu hutan karena memang hutan. Betul. Hutan itu karena kami juga dibayar untuk jual karbon. Betul. Baik, Ibu izin tak kalah seksinya ini adalah kami simak ada pembahasan di DPR ini terkait RDTR Bu, di mana dalam high level meeting RIRU bersama Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi dan 10 kabupaten kota, Ibu telah menandatangani 10 komitmen kerjasama HLM RIRU Bu, di mana salah satunya adalah clear and clean RDTR terhadap penawaran investasi. Sejauh mana Bu RDTR-nya di Kabupaten Berau ini untuk daya tawar terhadap investor ini Bu? Apakah prosesnya Ya, bisa di-spill sedikit Bu ceritanya? Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2024 adalah bentuk komitmen kami Siap. mempermudah para investor untuk datang. Artinya ketika kami sudah berkomitmen dengan hal tersebut, dengan adanya MOU itu, saya menjanjikan bahwa Berau ini potensial, potensial, strategis dan berkelanjutan. Kita memiliki sumber daya alam pariwisata kelas dunia, strategis menjadi gerbang kawasan utara Kalimantan Timur, kemudian juga pengembangan investasi yang diarahkan selaras dengan konservasi, lingkungan, ekonomi hijau, dan pengembangan jangka panjang. Baik. Untuk pengembangannya mengenai MOU tadi tetap akan kami kawal supaya pun dapat kita wujudkan bersama-sama, bukan hanya untuk Berau tetapi juga untuk Kalimantan Timur, bahkan Indonesia, seperti itu. Baik, Ibu izin jika diminta menggambarkan Kabupaten Berau dalam 3 kata untuk calon investor, apa 3 kata tersebut Bu dan mengapa Bu? Potensial,
strategis dan berkelanjutan. Potensial, strategis, dan berkelanjutan. Anda tidak akan rugi ketika menanam modal di Kabupaten Berau. Baik. Bahkan orang sekarang rebutan pengen punya tanah di Biduk-Biduk dan Maratua, serta di Derawan, di tempat-tempat yang lain. Dulu orang nggak melirik Berau, sekarang orang melirik Berau. Sekarang saya bilang kepada warga, kalian jangan jual tanah. Kalian harus pertahankan, minimal kalian kerjasama dengan mereka. Kalian yang punya tanah, mereka yang tanam modal, kita bagi hasil. Oke, sehingga tercipta kolaborasi ya Bu? Iya, ada kolaborasi seperti itu. Baik. Potensial, strategis, dan berkelanjutan. Terima kasih Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Juniarsi Mas MPD atas waktunya Ibu. Sehat selalu. Dan juga terakhir Ibu, pesan khusus kepada para calon investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Berau Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Juniarsi Mas, Bupati Berau, mengajak kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini untuk datang menyaksikan langsung tentang keadaan Kabupaten Berau. Berau ada di ujung Kalimantan Timur dengan potensi yang sangat luar biasa. Luas Kabupaten Berau itu seluas sama dengan Jawa Barat. Tetapi kami memiliki hutan 70% karena memang harus kami menjaga hutan untuk itu. Kami jualan karbon. Tetapi itu tidak menutup peluang Anda untuk datang berinvestasi di tempat kami. Karena kami memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi laut, potensi ikan, dan potensi perkebunan dan pertanian. Kami menjanjikan dengan mempermudah kepada investor melalui Perbup Bupati nomor 8 tahun 2024, dan kami berjanji Anda ketika datang ke tempat kami, potensi invest yang akan ditanam akan menjadi berpotensi, strategis, dan berkelanjutan, dan pastinya Anda tidak akan menyesal ketika berinvestasi di Kabupaten Berau. Karena kami adalah merupakan sebuah kabupaten yang boleh kami bilang wisata surga dan yang masih perawan. Silakan datang ke Berau, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Wisata surga dan masih perawan. Ini yang menjadi catatan kita, Bu. Karena masih banyak yang mau ceritain itu belum tersentuh semuanya. Betul. Ini yang Saking saya cerita ini luasnya. baru sedikit. Baru sedikit ya Bu ya. Ada keinginan yang ingin disampaikan lagi sama Ibu Bu berkaitan dengan potensi wisata atau investasi prioritas menurut pandangan Ibu? Biar nanti kita bisa pecah-pecah Bu. Ya. DBH sudah kita nggak harapkan. Ya, walaupun kami memiliki sumber daya alam tambang, tapi semua itu sudah berubah. Kami sudah bertransisi menjadi pariwisata. Walaupun sebelumnya orang dari dulu udah pariwisata, kami baru belajar 15 tahun terakhir seperti itu. Tapi kami tidak menjual yang abal-abal. Kami menjual wisata alam yang sesungguhnya sangat indah. Yang saya sampaikan tadi seperti Pulau Maratua, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, itu hanya 1, 2, 3 yang saya sampaikan. Kalau saya mau cerita, belum lagi itu ada namanya Gunung Ketepu. Gunung Ketepu ya Bu? Gunung Ketepu. Baik. Di sana aduh banyak banget Mas yang sudah ribuan tahun tapak tangan ada di situ, dan kami berusaha juga untuk supaya terdaftar di UNESCO dengan geopark yang ada di Kabupaten Berau. Baik. Karena hutan-hutan itu juga ada di geopark. Ada geoparknya. Ada geoparknya Bu. Supaya terdaftar di UNESCO, dan kami pun juga bisa menjadi salah satu pilihan para ilmuwan untuk melakukan riset di Berau seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, ternyata ada sejarah besar juga ya Bu ya. Iya. Ini yang dan kami punya 2 kesultanan. Betul. Iya, yang seperti itu. Wisata sejarah lengkap, wisata alamnya Bahari, juga lengkap, iya, bahari. semuanya lengkap. Luar biasa. Ibu, di penghujung acara ini terima kasih di Sobat Invest telah menyimak podcast investasi bersama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, spesial bersama Ibu Bupati Berau, Ibu Hajah Sri Juniarsi Mas MPD. Sampai jumpa di perjumpaan podcast investasi episode berikutnya. Salam investasi.